Halo Sobat Gondrongers yang kalau bangun tidur bingung nyali tali rambut. Ibu-ibu itu 10.000 doang ngasihnya ke kendeknya. Kendeknya ngamuk coy. Ibu-ibu itu dibentak-bentak gitu. Nggak bisa lah katanya. Masa tuh dulu mah dulu, sekarang mah sekarang katanya kan. Dulu mah iya katanya 10.000, sekarang udah naik bensin solar udah mahal. Waduh, ribut coy di belakang, buset gimana coba kan. Ibu-ibu loh kan, ya kan, lu tahu sendiri ibu-ibu loh kastanya kan, yang paling benar cuy di dunia ini. Dia sen ke kanan juga belok ke kiri, sen ke kiri juga belok ke kanan. Ibu-ibu loh sama kendeknya dihantam berani gitu. Apalagi ke gua coba, buset gua udah nambah galau aja anjir kata gua. Sekelas ibu-ibu loh, derajatnya lebih tinggi loh kan. Halo, apa kabar? Balik lagi bersama gua tentunya Jeff of to the Prod. Ya, di video kali ini ada yang berbeda lagi tentunya, karena lagi nyari ide baru lah ya kan tentang per-YouTuban dalam negeri ini. Nah, jadi di video kali ini gua pengen bercerita ya. Di thumbnail udah gua tulis Mukjizat Gondrongers. Pedes, serem banget kan ya. Tentunya lu pada penasaran sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Mukjizat Gondrongers ini. Oke, masuk ke pendahuluan. Mukjizat Gondrongers ini jadi adalah cerita pengalaman yang pernah gua alami ketika menjadi Gondrongers ya. Nah, ceritanya ini sangat seru sekali. Jadi gua pernah punya pengalaman kehabisan ongkos di jalan. Tapi karena gua gondrong, ternyata ada keajaiban di situ. Percaya atau tidak? Jadi seperti ini ceritanya ya. Liburan sudah mulai dan gue harus pulang kampung. Waktu itu gue masih di Malang. Nah, di Malang itu gue di stasiun itu ngeliat duit gue itu masih ada 200.000 lagi ya kan. Zaman mahasiswa kere bener kan. Mau pulang aja punya duit segitu, jalan-jalan, berangkat gitu ya. Terus gue pokoknya 100.000 itu gue beliin makanan, terus juga gue beliin persiapan lah ya, bekal gue buat di jalan gitu kan, sebagai pejuang Matarmaja. Nah, jadi gue waktu itu pulang dari Malang Jakarta itu pakai Matarmaja ya, udah pastilah. Mahasiswa gitu malas bener naik Gajayana, Majapahit gitu ya. Jamnya yang paling pas itu adalah Matarmaja, walaupun lutut pegal gitu ya, ngadu sama yang depannya. Kalau nggak kepaksa banget nggak mau. Terus lu duduk begini nih kalau di Matarmaja nih, tegang bener ini, lurus soalnya, ya kan. Pejuang Matar pasti paham banget lah ya tentang keasikan sebenarnya. Seru banget gitu ya naik kereta Matarmaja, yang sebelah sini 6, yang sebelah sini 4 orang gitu. Udah stop ya, nanti malah cerita kereta saya. Nah, jadi setelah itu gua buat bekal. Nah, kemudian uang itu yang sisanya itu masih di ATM gitu ya, dan itu gua alokasikan untuk ongkos gua ketika dari Jakarta ke rumah gua ya di Serang gitu. Nah, setelah itu udahlah gue aman, gue udah ada makanan, ada rokok gitu kan buat di jalan. Gue santai-santai aja di jalan biasa. Waktu itu gue pulang sendirian ya. Gue nggak bareng sama temen siapapun, nggak bareng. Jadi emang gue tuh telat beli tiket waktu itu. Jadi akhirnya pulang gue tuh paling akhir. Yang lain temen gue udah pada pulang semua. Cuma gue jadi sisa-sisa, tiket-tiket sisa. Nah, setelah itu gue perjalanan dari Malang ke Jakarta lumayan pegel banget ya, lama gitu perasaan. Nah, setelah itu Jatinegara tuh kan, cuk tot, wah Jatinegara udah nyampe nih kan, sebentar lagi Senen. Gue udah seneng banget nih, karena sebentar lagi gue udah tapi perjalanan gue belum sampai di situ ya, karena gue harus lanjut perjalanan lagi ke Serang gitu. Nah, setelah itu gue di Senen kan, oke, di Senen turun. Rencana kan, karena uang gua masih di ATM, jadi gua harus ngambil dulu dong ke ATM. Nah, di ATM di Senen tuh ada ya kan. Waktu itu kebetulan banknya itu adalah, maaf ya gue sebut merek, BRI. Gua sebenarnya ini salah satu kekesalan gue juga nih dari BRI nih kan. Nah, gue ngambil duit nih, udah pede banget nih kan, mau balik cuy, seneng banget, udah nyampe Senen. Paling berapa, 2 jam lagi gue udah nyampe kota kesayangan gue, Serang gitu. Gue ngambil duit ke ATM,
Waktu itu ngantri ada 2 orang gitu, yang satunya lama banget ya kan. Ibu-ibu, buset kata gue, ini apa lupa sandi, apa udah keblokir, ini ibu-ibu lama banget kata gue. Gue dulu pak bawa carrier ya, padahal isinya cuma baju doang. Jadi bawa carrier gitu, biasa, rambut gondrong, udah anak underground banget gitu kan. Mahasiswa gondrong gitu, keren bener, bawa carrier. Tapi sendalnya sendal jepit ya, karena males kalau pakai sepatu itu, pegel perasaan tuh. Jadi setelah itu ibu-ibu tuh keluar udah. Ngelihat gua kan, sinis bener nih orang, katanya manusia apa wirog gitu ya. Gondrong amat. Nah, waktu itu gondrong puncak lah gua itu sampai segini. Jadi udah gondrong-gondrong banget ya videonya. Fotonya ada tuh. Nah, setelah itu gua ke ATM. Masukin PIN, cetek. Udah nggak usah lihat info saldo kan, langsung aja penarikan, ceter. Ngambil berapa? Nah, BRI ini coy, BRI ini jadi 50.000 itu kan nggak bisa diambil ya, yang 50.000. Kalau lu punya 100.000 berarti lu bisa ngambil 50.000 doang. Nah, menurut gua waktu itu estimasi gua cukup banget, gua punya duit 50.000 tuh nyampe ke Serang gitu ya. Udah cukup banget duit segitu. Jadi gue pede banget gitu. Nah, ternyata setelah gue cetek ambil duit 50.000, tek sekrek, nggak keluar dong. Saldo Anda tidak mencukupi. Di situ gue kan ya, perasaan langsung bercampur aduk. Ini kenapa, kata gue kan? Mungkin ATM-nya lagi error, ya kan? Masih berprasangka baik itu. Gue coba lagi, ya kan? Masukin nominal yang mau gue tarik, ternyata sama aja cuy. Pemberitahuannya saldo Anda tidak mencukupi. Oke, gue langsung akhirnya cek saldo ya kan. Ternyata 90 berapa gitu, kurang berapa ribu lah, 6.000 lah paling itu, 6.500an gitu. Saldo gue. Otomatis gue nggak bisa ngambil kan, di situ ada tarik tunainya cuma 50.000 sama 100.000 doang ya. Akhirnya gue, waduh, kata gue gimana ini kan, yang di belakang ngantri ini juga udah pada kode-kode gitu kan. Gitu, buset, iya gue keluar, emang ada duit. Kata gue harus nyari ATM yang tarik tunainya pecahannya 20.000 gitu. Ternyata tidak ada ya, di stasiun Pasar Senen tidak ada ATM pecahan 20.000. Terus akhirnya gue pusing gitu kan. Carrier akhirnya gue bawa, gue jalan, gue ngeliat tukang somai gitu kan, gue ngeliat tukang bubur, gue ngeliat tukang minuman. Kata gue, apa gue ngebabu aja gitu ya, nyuci piring kek atau apa kek, biar gue bisa dapet ongkos balik ini, apa gimana gitu gue ya. Dan di Senen itu gue bener-bener nggak ada siapa-siapa gitu ya yang gue kenal gitu. Sempat ada temen gue yang katanya dia di Pasar Senen gitu, tapi gue belum sempat main ke tempatnya dan HP gue juga mati kan, otomatis gue nggak bisa dong ke sana. Nah, akhirnya gue ngodok kantong ya kan, gue lihat di kantong, duit gue, cobalah, kata gue ada berapa ya gitu. Gue ambil duit itu di kantong, ternyata masih ada, jadi sisa 20.000 itu di kantong. Nah, 20.000 ini, kata gue 20.000 ini nggak cukup buat gue sampai Serang ya kan, karena budget ke Serang itu minimal lah gue 50.000 baru gue nyampe Serang. Kalau udah nyampe Serang gue gampang gitu. Akhirnya gue bingung gitu di Pasar Senen itu, gue nggak mau kemana, nggak ada solusi juga gitu. Apa gue ngeliat grab gitu ya, gojek gitu dulu. Apa gue minta duit ya ke mereka gitu ya, bilang sejujurnya gitu. Tapi Jakarta boy, mana ada yang peduli gitu kan. Gue juga takutnya malah dijadikan santapan gitu kan, udah mah di tempat-tempat umum gitu, di stasiun waktu itu. Akhirnya gue ke depan, ke dekat terminalnya itu ya, gue keluar dari stasiun Senen, terus gue ke depan ke terminal Pasar Senennya. Akhirnya gue di situ, kata gue mungkin gue ke Kebonjeruk aja dulu, karena gue masih megang duit, bisa cukup kalau ke Kebonjeruk itu 6.000 ya. Kurang lebih waktu itu tuh 6.000 gue dari Pasar Senen ke Kebonjeruk. Kata gue pasti lumayan masih cukup. Siapa tahu nanti di Kebonjeruk mah, kata gue ada siapa gitu kan. Biasanya di Kebonjeruk tuh
beberapa kali pernah ada orang yang kenal gitu ya, karena di Kebon Jeruk itu udah spotnya mau ke Serang gitu, pasti banyak ya mungkin pokoknya berpikir positif banget lah waktu itu ya. Terus akhirnya gue ngelihat ada Kopaja yang arah ke Kebon Jeruk, akhirnya gue berhentiin, gue naik. Nah kan setelah itu gue selama perjalanan dari Kebon Jeruk, dari Pasar Senen ke Kebon Jeruk itu gue berpikir gitu ya, gimana caranya gue sampai ke Serang ini sementara gue nggak ada ongkos gitu ya. Apa gue naik aja, kata gue, nanti pas ditanya pura-pura gila, apa pura-pura kesurupan, apa gue ngamen, kata gue ya, atau gue seperti apa gue masuk aja gitu kan, nyanyi gitu kan, prek. Gue udah sempet berpikir ke situ tuh. Jadi gue nyanyi aja gitu kan. Tahu-tahu gue udah nyampe yang penting gue bisa nyampe Serang gitu. Udah berpikir gue ke situ. Tapi kata gue, mental juga kan gue bingung tuh abis itu. Nggak lama setelah itu ya, gue nyampe, akhirnya si Kopaja nyampe juga ke Kebon Jeruk. Nah, di Kebon Jeruk itu geng ya, jadi ada PO namanya Prima Jasa gitu. Prima Jasa ini yang paling murah. Biasanya Prima Jasa itu dari Kebon Jeruk ke Serang itu waktu itu biasanya 25.000, 23.000 gitulah, pokoknya gue lupa. Dia udah ada daftar harganya gitu. Kalau berhenti di mana segini tarifnya gitu. Nah, gue seneng Prima Jasa. Nah, ketika gue waktu itu ke Kebon Jeruk, entah kenapa itu ya, gue ngelihat kok nggak ada Prima Jasa yang lewat, nggak ada, seriusan. Gue nggak tahu nih, masih pada mangkal apa di kampung rambutan gitu kan, di Kalideres apa di mana ini, Prima Jasa kok pada nggak ada, kata gue. Nah, setelah itu gue lihat yang ada itu cuma Rimbi sama Murni. Itu tuh kalau Rimbi Murni itu ya setahu gua gitu, jadi ditembak-tembak aja. Udah mah posisi waktu itu gua kan pakaian juga kan, terus juga bawa carrier. Wah, pasti orang jauh gitu kan, yang mau pulang kampung, nggak tahu informasi, nggak tahu perkembangan tarif bis gitu. Biasanya pasti ditembak, kalau nggak 30, 35, gua udah yakin seperti itu. Nah, setelah itu gue nunggu lah kan ya, Prima Jasa lah, kata gue, siapa tahu ada. Udah berapa kali lewat itu ya mobil itu, gue ngelihat Prima Jasa, nggak sama sekali ngelihat ya, nggak ada Prima Jasa. Waduh, kata gue, modar ini, kata gue ya, kayak mana gue ini kan mau pulang ke Serang nggak ada mobil Prima Jasa juga. Terus akhirnya waktu itu ada calo gitu ya, bukan calo, ada kendek-kendeknya itu dari Murni. Dia, kemana katanya, Serang. Kemana terus akhirnya gue dengan PD-nya, dengan sok kenalnya, gue pakai dong bahasa daerah gue ya kan, sok-sokan aja. Kata gue, kuari ke Serang sabaraha. Terus kata dia, 30. Wih, kata gue, bener kan dugaan gue, mahal amat, kata gue. Wih, mahal amat, sakit itu meren. Wih, atuh sakit itu, kuari mah solarnya ge mahal, kata. Sekarang mah solarnya juga mahal gitu. Terus kata gua, orang mah 14.000 doang ya. Asup tuh, orang mah 14.000 doang ya. Merah naik tuh. Kata dia, nges naik baik cina. Gitu. Artinya tuh, gua ada 14.000 gitu. Boleh naik kagak? Boleh, udah naik aja. Kata gua, baik, terbaik, kata gua kan, kendeknya ini. Gila, baik banget sama gua, paham betul gitu kan. Wah, gua pokoknya waktu itu tuh, seneng banget, kata gua, kendeknya mantep. Dia orang carrier-na ya di bagasi baik gitunya. Segera kali ya. Jadi si tas gue taruh di bagasi, nggak mungkin kan gue bawa ke atas gitu. Setelah itu gue seneng banget dong, karena buset, kendeknya baik banget sama gue nih, ya kan. Duit 14.000 nyampe Serang, oke, nggak masalah katanya kan. Bener-bener friendly banget tuh kan. Jadi gue naik aja kan, santai. Udah gue duduk. Akhirnya gue duduk di depan, di barisan depan, pokoknya ketiga lah, 3 baris depan itu gue duduk gitu kan. Nah, setelah itu gue udah senyum, udah santai. Nah, mobil udah mulai masuk pintu tol dong. Terus jalan kan, udah mulai ke arah Karangtengah tuh kan. Setelah itu gue ngeliat kan ke belakang. Kata gue, ini yang gak beres ternyata. Jadi kendeknya itu beda orang cuy. Nah, jadi yang mempersilahkan gue masuk tadi itu bukan kendeknya. Ternyata itu cuma calo yang ada di Kebon Jeruk ya. Biasa kan kalau di tempat terminal gitu ada calo yang nyariin penumpang buat satu mobil gitu. Nanti dia dapet upeti lagi 2.000 gitu ya. Dari si mobil ini biasa seperti itu ada kan ya.
Dan bener banget kata gue, yang nagih duit itu ternyata beda orangnya. Mampus kata gue, badannya lebih gede, lebih sangar lagi, pusing gue ngeliatnya juga. Nah, mulailah di situ gue galau lagi, anjir kata gue, ternyata penderitaan gue nggak sampai di sini. Abis ini gue gimana kata gue, waduh mampus gue, pokoknya gue itu langsung gue. Setelah itu gue pura-pura tidur aja gue sambil mikir gue gimana, kata gue apa ya cara yang bisa gue lakukan gitu ya. Apa gue pura-pura kesurupan, apa gue minta nih kan ke ada penumpang ibu-ibu gitu ya, minta berapa duit gitu kan. Gue bener-bener gak punya ongkos, apa udahlah terjang aja kata gue ya, bodo amat gue kasih duit segitu, nanti gue mau diturunin di tol juga udahlah, nanti jalan kaki apa gimana gitu ya. Wah udah pusing banget lah, galau banget gue, ngeliat HP juga udah mati, udah gak bisa diapa-apain. Tapi di sembari gue pura-pura tidur tuh, gue bener-bener gue masrahkan diri banget itu ya kepada Allah gitu ya. Ya Allah kata gue udah gak punya apa-apa banget, gue minta tolong nih kata gue, gimana pun caranya. Gue bener-bener lagi gak berdaya dan upaya kata gue, udah gue minta tolong banget ini, gimana caranya ini ya Allah, tolong pokoknya gitu. Gimana caranya gue bisa nyampe Serang kata gue. Nah setelah itu si Kendek mulai mendekat dong kan. Nah jadi sebelum gue ditagih itu ada ibu-ibu di belakang. Dia berhenti di daerah Pipitan gitu. Ongkosnya sebenarnya 10.000 gitu kalau yang normal prima jasa gitu. Tapi karena murni gitu kan ya, akhirnya si ibu-ibu itu 10.000 doang ngasihnya ke Kendeknya. Kendeknya ngamuk coy. Ibu-ibu itu dibentak-bentak gitu. Nggak bisa lah katanya. Masa tuh dulu sekarang katanya kan. Dulu mah iya katanya 10.000, sekarang udah naik, bensin solar udah mahal. Ribut coy di belakang, buset gimana coba kan. Ibu-ibu loh kan, ya kan, lu tahu sendiri ibu-ibu loh kastanya kan, yang paling benar cuy di dunia ini. Dia sen ke kanan juga belok ke kiri, sen ke kiri juga belok ke kanan. Ibu-ibu loh sama Kendeknya dihantem berani gitu, apalagi ke gua coba, buset gua udah nambah galau aja anjir kata gua. Sekelas ibu-ibu loh, derajatnya lebih tinggi loh kan, iya kan, ibu-ibu loh derajatnya lebih tinggi cuy, masih dihantem, nggak dihargai nama Kendek itu, apalagi gua kata gua, buset udah gua nambah pusing gitu kan. Gue sambil berpikir gitu, udah kata gue, udahlah gue pasrah, pokoknya gue pasrah. Kalau nanti gue diturunin di tol juga bodo amat gitu kan, apa gue nanti jotos-jotosan adu nyocot gue siap, kata gue ya udah pokoknya gue siap aja lah, pasang badan udah gue intinya. Setelah itu dia jalan dong, setelah ibu-ibu tuh kelar, ibu-ibu juga akhirnya bayar gitu. Akhirnya gue masih pura-pura tidur gue gini. Nggak lama dia noel gue dari belakang. Toelannya tuh ya ibarat buset dah, lu gimana ya, lagi hujan gitu, hujan biasa gitu ya, tiba-tiba ada petir jelediak gitu. Kan kaget, ibarat kena Zeus lu, kalau Zeus ya. Kalau di Mobile Legends tuh kena Eudora tuh, duar gitu. Langsung di toel tuh jadi duar. Waduh, kata gue langsung gue ngedeg-deg banget gitu kan. Akhirnya gue di toel gitu, gue pura-pura bangun gitu kan. Gue nengok mukanya kan, ini masang muka sangar, udah mulai gue masang muka sangar. Dia bilang dong, bayar katanya. Gue dengan santainya, gue ambil duit yang sisa itu kan 14.000 dari kantong, gue bayarin ke dia. Sambil gue lihat matanya gini. Terus akhirnya dia kaget dong, lah kok kenapa cuma 14.000 mungkin kan. Dia gini, gue langsung potong dia sebelum dia ngomong. Kata gue, nges ngomong aing diburi. Gitu, gue bilang langsung, nges ngomong aing diburi dalam bahasa Sunda. Kalau dalam bahasa Indonesianya adalah saya sudah ngomong di belakang, kata gue. Dia tanpa 1000 bahasa lagi ya, dia diam 1000 bahasa dan melihat muka gua. Dan gua masih memasang muka seram gitu ya, muka sangar sok-sokan. Gua kira dia bakal langsung protes, langsung adu nyocot gitu kan sama gua. Tapi itu enggak cuy. Si Kendek itu setelah melihat muka gua, dia cuma bilang, dan akhirnya dia bilang, muhun a, yang dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Sunda itu muhun a adalah iya a gitu kan. Kalau dalam bahasa Indonesia seperti itu cuy. Jadi dia fine, oke gitu kan. Jadi akhirnya dia lewat begitu saja. Anjir kata gue, ini benar-benar suatu keajaiban banget kata gue ya. Anjir, dia seorang ibu-ibu loh yang tadi di belakang gue itu diprotes gitu.
yang kurangnya goceng doang. Sementara gua yang 14.000 nyampe Serang kurangnya banyak. 30.000 itu kan 14.000 doang. Itu tidak diprotes karena gua bilang ngomong diburi. Padahal yang diburi itu siapa? Coba, nggak ada. Yang calo tadi juga nggak ada di bis itu gitu. Pas di Karangtengah belum banyak penumpang, baru berapa orang doang gitu kan. Pas mau jalan itu ke Karangtengah. Ya, dan sampai di situ akhirnya gue bersyukur, kata gue ya senyum, gue bisa senyum, gue bisa seneng banget, kata gue alhamdulillah, kata gue nggak ada masalah. Dan akhirnya kata gue berterima kasih, ya Allah makasih banyak, kata gue atas pertolongannya, kata gue. Akhirnya gue bisa nyampe Serang. Kalau nyampe Serang tuh gue udah aman gitu, karena di Serang tuh akhirnya, karena di Serang tuh udah banyak lah temen gitu kan. Akhirnya nggak lama gue bisa tidur, pokoknya dari Karangtengah itulah gue tidur sampai Serang itu. Terus Serang, mulai di Patung gue turun, gue ambil carrier, terus kendeknya itu, ayo hati-lah gitu kata gue kan. So akrab, padahal mah kagak kenal. Terus ayo cenah, udah dia jalan lagi. Akhirnya gue ke Indomaret di Serang. Gue buka carrier gue ambil charger, HP cumplung gue cas, gue telepon temen gue, kata gue nyok, jemput gue di Patung. Siap Jerot, katanya berangkat si bonyok. Akhirnya gue sampai rumah dengan selamat. Dan akhirnya gue ceritakan pengalaman gue ini ke orang tua gue, ke teman-teman gue, ke saudara-saudara gue. Dan mereka juga pada ketawa. Dan buset, ini kayak mungkin karena rambut lu, katanya kan. Iya sih, kata gue, mungkin karena rambut ya, the power of gondrong. Dan tapi gue sih yakinnya itu gak lepas semuanya dari pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala lah ya. Karena gue bener-bener berpasrah banget lah waktu itu, pokoknya mau apapun yang terjadi lah gitu. Ya, jadi kalau lu suka dengan video gua yang seperti ini, episode kali ini, silahkan lu tulis komentar ya, dan ceritakan juga pengalaman lu mengenai gondrong gitu ya. Pengalaman apa sih yang lu alami gitu ketika lu gondrong di jalan, yang menarik lah pokoknya. Oke, jangan lupa di subscribe channel ini karena subscribe kalian sangat membantu sekali untuk memberikan semangat tentunya kepada gue, dan supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi. Oke, terima kasih buat lu yang nonton video ini sampai habis, dan akhirnya gue jump up to the front mengucapkan sampai jumpa. Nantikan video-video gue selanjutnya. Thank you cuy.